Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pasrahkan anak kita pasrahkan kondisi itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa bersandar pada universitas di mana anak kita kuliah di luar kota itu. Kita tidak bisa bersandar pada kiai pesantren yang meskipun sebesar apapun di kantor di mana-mana. Kita tidak bisa bersandar pada kehebatan institusi apapun. Kita bersandar kepada Allah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah mushola al-hikmah Al-Kandan Situbondo serta segenap Muslimi dimanapun berada. Rahimahullah. Nah, di dalam sirah dinyatakan ketika suatu perayaan hari besar Raja Namrud itu, hari besar agama mereka, agama kemusyrikan itu, kebiasaannya adalah keluar kota merayakan di luar kota. Mungkin kalau di sini kalau mungkin kayak itu di luar kota berbondong-bondong lah kerabat semua orang kerajaan, termasuk Nabiullah Ibrahim ini kerabat kerajaan karena bapaknya yang bernama Azar itu adalah termasuk di antara punggawa kerajaan atau bagian pembuat berhala. Jadi dijadikan dituakan di sana produsen kemusyrikan. Nah, Nabiullah Ibrahim menyatakan saya tidak ikut, saya sedang sakit. Jadi dan kalimat inilah yang kemudian Nabiullah Ibrahim sesali sampai tua karena beliau merasa berbohong. Padahal tidak, sakit yang dimaksud adalah sakit melihat kemusyrikan kaumnya itu sakit. Jadi ini termasuk berbohong tetapi tidak bohong. Kemarin sudah kita bahas tauriyah namanya. Tauriyah. Kita umpamakan dipinjemin duit teman, misalkan temennya ini ya agak salah ya, pinjam tidak pernah membalikan, pinjam lagi. Kita inginnya nggak kasih, tapi gimana dengan kalimat yang enak? Uspurannya apa nih duit saya ini? Maaf, saya sekarang nggak pegang uang. Ya nggak pegang lah, uangnya ada di dompet. Ini tauriyah, mengucapkan suatu kebenaran yang persepsinya bisa berbeda antara yang bicara dengan yang diajak bicara. Nah, Nabiullah Ibrahim ini tauriyah, saya tidak ikut perayaan ke luar kota, saya sakit. Ya, padahal badannya sehat. Disitulah Nabi Ibrahim merasa berdusta. Padahal tidak bisa, karena memang beliau sakit hatinya, sakit perasaannya melihat kemusyrikan kaumnya. Dikala penduduk kota, penduduk kerajaan itu, aparat kerajaan, Raja Namrud dan para punggawanya termasuk ayahnya itu keluar kota. Disitulah Nabi Ibrahim mengendap masuk ke dalam museum, ke dalam tempat-tempat berhala itu atau kuil atau apa. Di situ banyak sekali kapal kan, ceritanya sangat masyhur. Kemudian dipenggal semua berhala-berhala yang ada di situ, kecuali satu disisakan yang paling besar, dan kapak itu dicantolkan, dikalungkan di lehernya. Ketika kemudian pulang, raja dan para kerabat ini pulang, masyarakat pulang, geger Pak.
siapa, dicarilah sebar intelijen. Ternyata ada yang tahu bahwa selama ini ada seorang pemuda yang memang nggak suka dengan berhala-berhala itu, bahkan menyatakan bahwa berhala itu adalah kemusyrikan. Dipanggillah Ibrahim, diinterogasi, Pak. Diinterogasi. Siapa Ibrahim yang merusak Tuhan-Tuhan kamu? Ibrahim dengan diplomasi menyatakan, ya tanya aja sama yang itu yang paling besar. Gimana sih kamu Ibrahim? Dia kan patung. Gimana bisa menjawab pertanyaan kita? Hebat dengan cerdasnya. Nah, kalau sudah tahu patung nggak bisa menjawab pertanyaan, kenapa kalian sembah? Akhirnya dari interogasi itu diputuskan diketahui bahwa Ibrahimlah pelakunya dan Ibrahim harus dihukum. Seluruh rakyat juga mendukung, bahkan ada orang yang nadar, ada orang yang sakit di rakyatnya Namrus ini. Di antara nadarnya adalah kalau saya sembuh, saya akan nyumbang kayu bakar untuk rencana eksekusi Ibrahim itu. Saya akan nyumbang kayu bakar sekian. Itu sampai seperti itu. Berarti hukuman pembakaran Nabiullah Ibrahim ini secara konstitusi sah di kerajaan Namrus itu, diputuskan sah dan diakui oleh negara bahwa Nabiullah Ibrahim bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar. Diwajibkanlah semua rakyatnya Namrus ini untuk nyumbang kayu bakar, itu untuk nyumbang. Mungkin sak pondok atau bagaimana. Di sana ada satu lembah yang cekung, Pak. Lembah yang cekung. Nah, cekungnya ini ya radiusnya ya nggak hanya 4 meter kali 5 meter. Itu ya cekung sangat banyak. Dan disitulah ditimpuk semua kayu bakar sampai terjadi ya kayak pembuangan sampah akhir yang dimana begitu. Di semua kayu bakar. Nah, setelah dibakar api berkobar, Nabiullah Ibrahim ini tidak. Bayangan saya dulu itu kejadian ini Pak, ditumpuk di kayu bakar, terus kemudian Ibrahim diikat di atas kayu bakar, kemudian dinyalakan seperti itu. Ternyata tidak. Jadi kayu ini dikumpulkan di sebuah lembah yang cekung, yang radiusnya entah berapa ratus meter persegi begitu, yang tidak memungkinkan orang itu lari di situ. Nah, cara memasukkannya bagaimana? Ternyata dilontarkan kayak ketapel. Jadi kayak ketapel, bikin ketapel besar yang di situ Nabiullah Ibrahim diikat kakinya, diikat tangannya, tidak bisa bergerak, kemudian dijadikan peluru ketapel itu diarahkan ke api. Nah, di saat yang genting itulah malaikat Jibril datang, kemudian menawarkan bantuan. Kita bayangkan Pak, kalau yang membantu sudah malaikat, apa iya tidak sukses itu? Ketika ditanya, wahai Ibrahim, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu, untuk menyelamatkan kamu? Wahai Jibril, kalau kepadamu saya tidak butuh bantuan, saya hanya butuh bantuan kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau dalam kalimat ayat itu menyatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu Pak. Kemudian Nabiullah Ibrahim dilemparkan. Di saat Nabiullah Ibrahim melayang-layang di udara, kemudian Allah bersabda atau berfirman kepada si api, ya na kuni bardan wassalamun ala Ibrahim, wahai api, jadilah dingin yang menyelamatkan bagi Ibrahim. Kemudian itu terjadi. Nabiullah Ibrahim jatuh di kobaran api dan tidak bergerak. Seluruh masyarakat menyaksikan itu, tapi tidak tahu bahwa Nabiullah Ibrahim berdialog dengan malaikat. Nabiullah Ibrahim kemudian memohon kepada Allah dan Allah berfirman untuk api kepada api tadi tidak tahu. Yang tahunya adalah itu api berkobar, akan dinyatakan sampai berhari-hari itu, tidak hanya sehari, berhari-hari atau beberapa pekan sampai di situ. Nabiullah Ibrahim ada di situ terus, tidak keluar sampai api habis semua jadi api. Kemudian baru Nabiullah Ibrahim keluar, tidak diketahui orang-orang. Jadi keluarnya itu orang-orang sudah beraktivitas seperti biasa. Nabiullah Ibrahim sudah dianggap jadi abu, jadi sampah di sini.
keluarlah dengan apa? Dengan kondisi menggigil kedinginan. Bisa jadi kalau Allah tidak mencantumkan kalimat bardan wa salaman, kalau tidak dicantumkan wa salaman, bardannya itu dingin tadi, itu mungkin dingin ya bisa mencelakai Ibrahim juga, karena dingin itu semuanya tidak selamanya bermakna sejuk. Dingin itu ya dingin. Ada orang yang terjebak di dalam kapal penangkap ikan yang di kulkasnya pendinginnya sampai terkunci ya mati, betul. Nah, kalau api ini tidak diperintahkan oleh Allah wassalaman ala Ibrahim, bisa jadi Nabi Ibrahim juga beku seperti itu. Nah, ini satu mukjizat, keanehan, tapi bagi Allah sama sekali tidak mustahil. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil adalah bahwasanya penting dalam segala hal kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Rizal jauh-jauh di Banyuwangi mondokkan anaknya di sini, misalnya saya mondokkan anaknya di mana dengan anaknya di sekolah, di kosan di mana, di luar kota misalnya. Kita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita pasrahkan anak kita pasrahkan kondisi itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa bersandar pada universitas di mana anak kita kuliah di luar kota itu. Kita tidak bisa bersandar pada kiai pesantren yang meskipun sebesar apapun di kantor di mana-mana. Kita tidak bisa bersandar pada kehebatan institusi apapun. Kita bersandar kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, aku pasrahkan segala sesuatunya. Setelah ikhtiar aku lakukan, hasilnya aku serahkan pada Engkau. Berilah pertolongan anak-anak hamba, berilah pertolongan nasib keluarga hamba ke depan, selamat dunia sampai akhirat. Ini pelajaran yang sangat penting, dan ini bisa kita tarik dalam semua kasus kehidupan kita. Mertua saya, Qadarullah, saat ini ada stroke di bagian apa? Stroke itu di bagian menelan. Nah, tidak semua orang seperti itu. Stroke itu ya umumnya ya mungkin erot, pelo ngomongnya, atau tangannya satu tidak bisa dipakai, tidak bisa bergerak, mati separuh atau sebagian. Allah tidak kurang memberikan satu varian di dalam memberi ujian pada hamba-hambanya. Dan di luar dugaan kita, oh ternyata ada ya stroke yang bagian apa Pak? Bagian laring Mas, untuk menelan gitu Pak. Jadi dari batang otaknya ada gangguan saraf yang ke menelannya ini yang kena, sehingga semua nutrisi konsumsi harus lewat selang. Kita pasrahkan keadaan kita. Padahal mertua saya itu atlet dulu. Ya selain memang guru, dia pemain voli. Bangga Pak Haji Lebu tahu ini. Dia Pak Haji. Bangga orangnya. Bangga. Besar. Tinggi besar. Siapa nyangka ternyata Allah memberikan penyakit yang seperti itu. Nah kita, posisi kita sekarang ini Pak, kita nggak tahu 1 jam, 2 jam ke depan, seminggu, 2 minggu ke depan, sebulan, setahun ke depan seperti apa, kita nggak tahu. Maka kita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, kami pasrahkan hidup mati kami. Setiap mau tidur itu kita juga betul-betul ketawakal. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amin. Ketika kita hendak tidur melepaskan nyawa, kita nggak bisa kontrol terhadap apa yang akan terjadi pada diri kita ketika tidur. Maka kita pasrahkan itu. Doa itu ketika doa mau tidur itu ringan, kayak sepele, anak PAUD, anak Alfirus PAUD itu semuanya hafal. Tapi sesungguhnya itu maknanya sangat besar dan sangat penting bagi kita. Kita mau melepaskan nyawa kita ketika tidur. Dalam posisi tidur kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada dalam diri kita. Bahkan kalau ada orang yang membunuh kita pun dalam posisi tidur sangat mudah. Maka kita pasrahkan, kita titipkan jiwa raga kita. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amin. Hanya atas namamu ya Allah, hidup dan mati kami pasrahkan. Dan itu sebenarnya berlaku dalam semua 24 jam kehidupan kita. Pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini ketawakalan yang sedemikian bulat.